Oke, baik. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Kami dari kelompok 10 Paralel Praktikum 1 Struktur Data dengan beranggotakan pertama ada Insan dengan NIM G641313132, kedua ada Muhammad Salman dengan NIM G64112311153, dan saya sendiri Dava Fontos Heriadi dengan NIM G64112311168. Nah, di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami mengenai aplikasi pengelolaan SPP sekolah. Oke, boleh lanjut. Nah, jadi pertama ada latar belakangnya di mana SAP ini adalah sumbangan rutin bulanan siswa sebagai pembayaran yang di mana ini sangat penting. Namun jika dikelola secara manual memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Nah, jadi sehingga perlu adanya sistem manajemen SAP secara digital untuk menghadapi jumlah mahasiswa yang terus meningkat gitu. Oke, dulu lanjut. Oke, jadi dari latar belakang tadi ditemukan ada 4 masalah. Pertama ada ketidakpaduan, lalu kedua ada kesulitan dalam pelacakan secara real time, ketiga ada keterbatasan dalam verifikasi, lalu keempat adanya minimnya fasilitas komunikasi dua arah. Nah, untuk tujuannya untuk menyelesaikan rumah masalah tadi gitu. Boleh lanjut? Nah, di sini kami menggunakan metode pengembangan waterfall model, di mana ini adalah metode pengembangan yang berjalan secara linear dari analisis sampai deployment. Boleh lanjut? Nah, boleh lanjut lagi. Nah, jadi dalam proyek kami yang bernama SAP Center, nah ini ada kami menawarkan dua jenis tampilan, di mana pertama ada CLI, Command Line Interface seperti ini, dan lalu boleh lanjut next. Nah, untuk tampilan kedua ini karena keterbatasan waktu tidak akan kami demokan, tapi ini adalah tampilan GUI, di mana ini terbagi menjadi dua, ada GUI dari admin dan boleh next. Nah, ada juga GUI yang dari siswanya sendiri gitu, di mana fiturnya berbeda-beda. Boleh lanjut. Nah, di sini kami juga menawarkan 5 fitur utama, di mana pertama ada antarmuka ganda, di mana tadi tadi seperti yang tadi ditunjukkan, aplikasi ini dapat dijalankan dengan pertama dengan metode GUI, di mana ada tampilannya. Nah, tadi ada juga berbasis Command Line Interface atau CLI. Nah, lalu ada persistensi data, di mana aplikasi kami apa namanya penyimpanannya dilakukan berbasis file base dengan format data dan struktur dan juga dapat diekspor dalam bentuk TXT. Nah, lalu ketiga ada multi entitas di mana kami di dalam aplikasi kami ada hubungan kompleks antara entitas inti sistem seperti siswa, pembayaran, sertifikat, dan pertanyaan. Nah, lalu untuk fitur keempat dan kelima tadi juga seperti yang tadi ada di showcase GUI, di mana kami menawarkan dua jenis aktor, yaitu pertama ada admin dan juga student dengan fitur yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, struktur data yang kami gunakan itu yang pertama ada queue, itu kami gunakan prinsip FIFO, first in first out. Elemen pertama yang keluar adalah elemen pertama yang masuk. Kemudian queue ini digunakan untuk mengelola antrian pendaftaran agar berurutan sesuai giliran. Yang kedua ada stack. Stack ini kita menggunakan last in first out. Elemen yang terakhir masuk adalah elemen yang pertama kali keluar. Ini digunakan untuk fitur undo atau kembali ke tindakan yang sebelumnya. Kemudian ada hashing. Hashing ini akan menyimpan pasangan kunci nilai atau key value untuk menghitung indeks agar akses cepat. Kemudian ini digunakan untuk memastikan keamanan dan verifikasi data. Kemudian ada sorting. Sorting kita mengatur kumpulan item dalam urutan tertentu. Digunakan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan status bayaran mereka. Kemudian selanjutnya ada arsitektur. Nah, di arsitektur ini kita menggunakan sistem atau mengadopsi sistem pendekatan berlapis atau layer arsitektur. Yang pertama itu ada lapisan presentasi. Digunakan untuk menampilkan kepada user penggunaan aplikasi, tampilan penggunaan aplikasi, di mana kita membuat dua opsi. Yang pertama itu ada CLI atau Command Line Interface, dan yang kedua ada Graphical User Interface atau GUI dengan Qt. Kemudian ada control layer, controller layer, di mana akan bertindak lapisan ini akan bertindak sebagai perantara antara lapisan presentasi dan lapisan layanan. Kemudian di bawahnya lagi ada lapisan layanan. Nah, di lapisan layanan ini
bisa dibilang ada lapisan logika bisnis atau business logic layer, di mana akan mengenkapsulasi logika bisnis inti aplikasi. Kemudian ada repository layer. Nah, repository layer ini digunakan untuk perantara antara lapisan domain atau lapisan layanan dan mekanisme persistensi data, misalkan database atau berkas. Kemudian di lapisan paling bawah adalah lapisan model. Lapisan model ini bisa dibilang mempresentasikan konsep-konsep intinya dari domain bisnis aplikasi. Kemudian selanjutnya ada desain pattern. Nah, desain pattern ini yang pertama, command pattern, eh, simpelnya dia akan menyimpan perintah sebagai objek agar bisa dijalankan atau dibatalkan atau diulang kapan saja. Kemudian ada observer pattern, di mana ini digunakan untuk bisa dibilang otomatis memberitahu objek yang lain jika ada perubahan pada suatu objek. Kemudian yang ketiga ada repository pattern. Ini digunakan, simpelnya digunakan untuk memisahkan logika pengolahan data dari logika utama eh, aplikasi. Kemudian selanjutnya ada hasil pengujian kecepatan. Bisa dibilang aplikasi kami dari pengujian pengujian ini, performa yang dihasilkan efisien dan tidak ada bottleneck atau penurunan performa yang signifikan pada kondisi tertentu. Kemudian selanjutnya demo aplikasi, Ihsan. Nah, sekarang saya akan demokan aplikasinya. Karena keterbatasan waktu, saya akan menampilkan yang CLI. Jadi di sini akan dimuat dulu datanya melalui yang pertama ini ngecek apakah teksinya sudah ada atau belum. Kalau belum nanti dibuat. Nah, kalau sudah nanti bisa pilihan jadi admin atau jadi siswa. Saya akan ambilkan login dulu, dipasukkan username dan passwordnya. Di sini ada 8 fitur melihat semua siswa, pembayaran siswa, mendaftarkan siswa baru atau pembayaran buat sertifikat, batalkan tindakan terakhir ini maksudnya seperti undo, jawab pertanyaan siswa, tandai pembayaran lunas. Untuk yang lihat semua pembayaran, lihat ini adalah daftar data siswa. Ini bisa diurutkan berdasarkan ID, nama, tahun, dan ID kelas. So, bisa kembali lagi, lalu lihat semua daftar pembayarannya. Di sini bisa diurutkan berdasarkan itu juga. Lalu yang ketiga bisa mendaftarkan siswa baru, misalnya eh, seorang masuk ke 2020. Lat- Dia akan terlihat di dalam sini, lihat siswa baru, terdaftar. Lalu ada atur pembayaran, kita tinggal tentukan saja siswanya siapa, habis itu jumlah SPP yang harus dibayar berapa. Nah, akan dibuat ID-nya. Lalu untuk pembuatan sertifikat, kita tinggal ambil salah satu isi ini, misalnya yang sudah dibayar. Ini misalnya, kita praktekkan, buat sertifikat, kita masukkan ini, dan akan dibuat sertifikatnya. Dan sertifikat tadi hanya bisa diakses oleh siswa eh, yang memiliki pembayaran tersebut. Itu bisa juga menjawab pertanyaan. Di situ kita bisa jawab di sini misalnya, oke. Dan bisa juga menandai pembayaran lunas. Itu untuk fitur admin. Sekarang untuk fitur siswa bisa lihat di sini, lihat profil, lihat pembayaran, ini lihat profil, lihat pembayaran juga bisa. Bisa juga berdasarkan bulan dan tahun, tapi nanti saja. Lalu bisa mengajukan pertanyaan juga. Nanti dibuat pertanyaannya dan akan muncul notifikasi nanti di adminnya. Lalu eh, lihat pertanyaan yang sudah dijawab. Tadi sudah dijawab, ini bentuknya akan seperti ini. Lalu bisa juga memverifikasi sertifikat. Misalnya sertifikat yang baru ini. Nah, kalau misalnya ini kan memang ada di dalam database, cuman tidak ditemukan. Karena ini bukan merupakan sertifikat milik. Kita bisa coba lagi buat verifikasi sertifikat.
Nah, ini kalau sertifikatnya valid. Lalu sekilas saja untuk fungsi yang Qt, bentuknya seperti ini. Nanti akan ada login, login student, dan gambarnya sudah ditampilkan tadi oleh teman saya. Mungkin itu sekian dari kami untuk presentasi struktur data kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.